Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innaka, kemudian engkau sa'altani, bertanya kepada aku, 'anil ubudiyati, mengenai peribadahan, menghamba kepada Allah. Wa hiya ubudiyah salasatu asya, ada 3 perkara. Ahaduhuma, salah satunya 3 perkara, muhafadatu amri syar'i, yaitu menjaga perintah syara'. Nanti ada orang yang menghamba beribadah tapi kok malah meninggalkan perintah-perintah agama. Nah, itu tidak, itu palsu yang seperti itu. Bahkan ada yang menganggap aku ki wis diizini kanggo ninggalne salat. Diizini sapa? Diizini setan. Ya, memang setan untuk meninggalkan salat. Gusti Allah memerintahkan salat. Aku ini sudah diizini untuk tidak berpakaian. Ya sudah kok nanti jadi aneh-aneh seperti tidak. Ubudiyah itu maksudnya adalah muhafadatu amri syara'. Ini harus betul-betul jangan sampai tertipu kamu. Namanya kalau orang itu orang yang muqarrab kepada Allah, itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi yang ibadahnya kuat, berpegangnya kepada syariat kuat. Sudah dicontohkan oleh para khalifah-khalifahnya baginda Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya menjaga syariatnya itu ya kuat. Dan dicontohkan oleh seluruh para sahabat ya sama, menjaga syariatnya itu kuat. Dan wali-wali zaman dulu begitu, sama aja. Wasaniha, dan yang kedua ar-ridha'u, adalah ridha bil qada'i, dengan keputusan Allah, wal qadari, dan takdir, wa qismatillahi, dan pembagian Allah Ta'ala. Yang kedua ridha dengan qada dan qadarnya Allah Ta'ala, sehingga tidak ada rasa seumpama nanti begini, seumpama sebenarnya enggak apa-apa, seumpama lah. Seumpama itu menunjukkan kamu tidak ridha dengan qada dan qadar. Kalau orang itu tidak ridha dengan qada dan qadar dan pembagian Allah, nanti akhirnya akan timbul ada rasa hasad di dalam hati. Ketika kamu melihat saudaramu mempunyai sesuatu yang kamu tidak punyai, atau mungkin kamu punya tapi kamu tidak pengen disaingi, maka kamu tidak ridha. Kenapa itu saudaraku kok dikasih sama kayaknya kamu berkata dalam hati begitu. Kenapa Gusti Allah itu ngasih sama saudara Islamku ini? Gak terima aku, ini salah Gusti Allah baginya ini. Nah, kayaknya seperti itu. Atau kamu melihat pada dirimu sendiri, yaitu aku kok dikasih kayak begini, padahal aku ini sudah sholatku sudah banyak kok. Gimana ini? Gak adil inilah ini. Ini jadi rusak semuanya. Akhirnya i'tiqad iman seperti itu. Gara-gara tidak ridha dengan qada dan qadar dan pembagian Allah Ta'ala. Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menggerakkan. Allah mau bagi orang Islam dibagi sedikit dari harta dunia, orang kafir dibagi banyak dari harta dunia ini. Maka itu sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semaunya Allah. Allah pengen menunjukkan kepada hambanya, aku yang berkuasa. Tidak ada usul bagi hamba. Kalau hamba kok enggak faham bahwa dia itu hamba, ya akhirnya akan dibuang, itu tidak diterima penghambaannya. Wasalisuha, dan yang ketiga tarku ridha'i nafsika, meninggalkan memuaskan dirimu, fi talabi ridha'illahi, di dalam mencari ridha Allah. Jadi di dalam mencari ridha Allah itu mampu kamu meninggalkan kepuasan dirimu demi untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah,
meninggalkan kepuasan diri demi untuk mencari ridha Allah. Pengennya dia ini jadi amir, ya, tetapi dibagai bagian khidmat, seperti itu. Akhirnya hati itu ridha, hati tetap ridha demi untuk mendapatkan ridha Allah. Maka juga seperti itu. Semua kepuasan diri itu ditolak semuanya. Pengennya begini demi untuk mendapatkan ridha Allah. Pengennya dia pengen mendebat seseorang biar tampak, biar puas dia ini, biar kalah orang itu yang didebat ini. Tapi demi untuk mencari ridha Allah dia tinggalkan perdebatan, karena Allah itu lebih suka orang yang tidak mendebat kayak begini ini. Pengen memamerkan kehebatan pidatonya, kehebatan keilmuannya, kehebatan apa aja, sedekahnya, kehebatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pengen seperti itu, maka dia ditinggalkan semuanya. Kalaupun sedekah sembunyi-sembunyi tidak ada orang yang tahu, sehingga aman dari rasa riya. Kalaupun sholat sembunyi-sembunyi tidak ada orang tahu, sehingga aman dari riya. Kalaupun ya semuanya begitu, karena untuk mencari ridha Allah. Hubungannya dengan Allah disembunyikan khusus, yang tahu hanya dia dan Allah saja. Dan itu lebih memuaskan dia daripada lebih senang seperti itu, karena dapat meridhakan Allah Subhanahu wa taala daripada memuaskan diri sendiri. Wasal dan kamu bertanya kepada aku anit tawakkuli, mengenai tawakal. Wa huwa tawakal itu antas tahkima, yaitu hendaknya kamu mengokohkan i'tikad kamu billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fima di dalam perkara wa'ada yang Allah telah janjikan. Kalau sudah Allah janjikan, dijanjai surga bagi orang yang mengamalkan agama, maka lebih bertawakal kepada Allah dengan janji-janji Allah daripada apapun. Nah, nanti kalau nggak makan gimana kalau salat? Insya Allah janji surga. Kalau Allah itu mengatakan, Allah kalau kita ini menghamba kepada Allah, ya mesti akan diopeni sama Gusti Allah. Sudah yakin saja sama Gusti Allah. Orang baca surat Al-Waqi'ah nanti tidak akan mendapatkan kemelaratan. Sudah baca surat Al-Waqi'ah itu. Pekerjaanmu apa, Tuhan? Pekerjaan saya adalah baca surat Al-Waqi'ah. Enak dah. Maksud saya pekerjaan dunia, ya ini pekerjaan dunia saya untuk mendapatkan dunia dengan baca surat Al-Waqi'ah. Nah, kalau ada masalah itu gimana? Saya akan baca sholawat nariyah. Nah, masalahnya itu masalah alam, nggak ada hujan, ada kekeringan. Bagaimana kamu? Saya membaca sholat nariyah nanti hujan. Sholat 2 rakaat juga hujan. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah itu sudah kepepet nanti akan sholat. Nah, kalau kamu kata siapa? Kata orang-orang itu tukang nipu. Rasulullah nggak pernah nipu. Itu namanya orang tawakal. Ya, ini maksudnya tak gitu kamu menekatkan annama, sesungguhnya perkara qudira yang telah ditakdir laka untuk kamu, saya silu pasti akan datang ilaika kepada kamu, la mahalata, tidak ada tempat gini aja, la mahalata pasti, orang yang tempat sumingkrih ya, misalnya la mahalata pasti, ini aja bahasa Indonesianya. Wa ini istahada bila mana wa ini istahada bila, walaupun mengusahani kuluman setiap orang fil alami di alam ini,
ala surbihi, untuk memalingkan perkara yang telah ditakdir kepada kamu, angka dari kamu tidak akan bisa. Orang di seluruh dunia ini, jinnya dan manusia, berusaha untuk memalingkan, menyingkirkan perkara apa yang telah ditakdir untuk kamu, maka mereka tidak akan bisa menyingkirkan. Dengan begitu terjadi tawakal. Urusan duit juga tawakal. Gak ada orang yang bisa menyingkirkan rizkiku, ini gak ada. Kalau aku sudah ditakdir dapat, ya dapat. Jin manusia berkumpul untuk menjadikan aku melarat, gak harap melarat kalau aku ditakdir sugih sama Gusti Allah. Yakin. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau ditakdir gak punya, ya masih dibantu jin dan manusia dan setan-setannya, iblis-iblisnya juga, ya membantu untuk menjadikan kamu kaya, ya tetap saja tidak akan jadi kaya. Ini urusan rezeki. Urusan semua masalah itu sama saja. Dengan begitu apa yang terjadi kepada dirimu, ini sudah ditakdir. Nah, orang imannya seperti itu. Ini sudah ditakdir. Maka ada seorang raja ketika mendapat pelajaran ini dari seorang ulama, maka dia itu melihat ada pembantunya yang dia ini hidupnya itu melas sekali pembantunya. Melihat pelajaran ini, mendengar pelajaran ini dari seorang ulama, maka dia manggil pembantunya, sini, ini tak kasih semangka, kamu bawa pulang ya, nanti dibukanya di rumah, bawa pulang dibuka di rumah, paham? Nggih tuan. Nah, akhirnya orang itu, pembantunya yang paling melarat yang sudah lama membantu raja ini pulang bawa semangka. Sudah nanti di rumah dibuka, sudah nggak usah balik lagi karena sudah kamu di rumah saja. Di tengah jalan dia ketemu sama temannya, apa Kang itu? Semangka. Gelem ya? Mau nggak? Ya mau. Ini loh raja ngasih semangka, ngebot ya. Jalan kaki kon go semangka pisan. Ini kita kasih. Ya mau. Lalu dia pulang. Saya pulang lama, dia itu sudah kelaparan lagi, balik ke raja. Raja, saya minta pekerjaan lagi. Loh, dulu aku kasih semangka kamu tuh. Iya. Lah mana semangkanya? Ada teman saya lewat gitu, saya itu keberatan tak kasihkan sama teman saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal semangka itu sudah dikerowoki dalamnya, diisi segala macam full dengan duit emas, ya, biar dia itu sampai rumah, biar bisa jadi modal, biar jadi orang kaya. Ya, tanahnya takdirnya miskin, itu akhirnya itu ya semangkanya dikasihkan orang lain yang takdirnya kaya. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi, ada seorang anak raja, ya, seorang anak bangsawan. Nah, dia itu mondok. Ketika dia ini mondok, mendapat pelajaran seperti ini juga dari gurunya. Kalau sudah takdirnya orang itu makan, maka dia akan dipukuli orang demi supaya makan. Dia itu senyum, ngomong apa guru saya ini nggak percaya. Maka akhirnya dia mencoba. Dia tidak mau makan. Pulang ke rumah itu nggak mau makan. Oh, ibunya susah, bapaknya susah. Dia nggak mau makan. Dipaksa-paksa nggak mau makan. Akhirnya malah minggat ke hutan. Bisa sampai di hutan, dia itu duduk, dia kelaparan, pasti tahan terus, nggak mau makan, biar pokoknya tak jajal ilmunya apa bener itu. Nah, kata-kata guru saya. Ibunya dicari sama itu. Ternyata ketemunya di hutan. Inilah dimakan ya kalau ini. Enggak mau makan juga. Akhirnya semua makanan-makanan dari rumah yang banyak itu ditaruh di situ. Di tengah hutan situ itu. Dia malah pergi. Ada perampok lewat di situ. Maka perampoknya ngelihat, "Loh, makanan banyak ini." Nah, kita makan. Jangan dimakan dulu. Ini mencurigakan. Ini kok ada makanan sebanyak ini di tengah hutan, ini nggak mungkin kecuali makanan ini mesti ada racunnya. Nah, ini berbahaya ini. Kita cari orangnya. Cari, ketemu pemuda tadi. Tempelengi pemuda itu.
suruh makan makanan. Makan ini, kamu yang bawa. Saya enggak, bukan itu. Bohong, ini pasti kamu mau merocon kami. Makan semuanya. Semuanya dimakan sama pemuda itu, ditempelengi suruh makan itu. Selesai itu, alhamdulillah, benar kata guru saya. Kalau sudah takdirnya orang itu harus makan, maka akan ditempelengi demi suruh makan katanya. Begitu. Wama dan perkara lam yuktab yang tidak ditulis, ana sungguhnya perkara itu laka bagi kamu, layasila maka sekali-kali perkara itu tidak akan sampai ilaika kepada kamu. Wa in sa'adaka, walaupun membantu kamu jami'ul alami, seluruh alam. Wa sa'altani dan kamu bertanya alil ikhlas, mengenai ikhlas. Wa huwa ikhlas itu antakuna, bila mana adanya a'maluka, amalan kamu, kulluha semuanya lillahi, amalan-amalan kamu kulluha semuanya lillahi karena Allah Ta'ala. Wala yartaha dan tidak merasa nyaman qalbuka, hatimu, bimahamidin nasi dengan pujian-pujian manusia. Wala tubali dan kamu tidak memperdulikan bimadammatihim dengan pencelaan mereka manusia. Wa'lam dan ketahuilah annar riya, sungguhnya riya yatawallatu akan muncul, lahir min ta'zimil khalqi, dari pengagungan makhluk. Ini wa ilajuhu dan obatnya riya antarahum, yaitu supaya kamu melihat antarahum, supaya kamu melihat para makhluk itu musakharina, mereka semua digerakkan tahtal qudrati, di bawahnya kudrah. Tahsabuhum, kamu kira mereka, kal jama, kamu samakan mereka, kal jamadati, seperti makhluk-makhluk, benda-benda mati, kal jamadati, seperti benda-benda mati, fi adabil qudrati, di dalam ketidakmampuannya, fi adami qudrati isalir rahati, di dalam ketidakmampuan mendatangkan rasa nyaman, wal masyaqqati dan rasa berat, litahsula supaya kamu litahlusa supaya kamu bisa lepas selamat min muraatihim, dari riya kepada mereka. Jadi tanda-tandanya ikhlas itu kamu itu tidak peduli sama orang. Kalau udah orang banyak nanti beda penampilannya. Kalau orangnya sedikit nanti beda juga penampilannya. Nah ini tanda karena manusia. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau itu pakai baju kebalik. Maka dia di depan orang, santri-santrinya, ada salah satu santrinya berkata, "Syekh, bajunya kebalik." Oh iya toh? Oh iya, kebalik. Mau dibalik. Mau ngaji beliau itu. Terus akhir balik enggak jadi. Loh, kenapa? Tadi aku makainya karena Allah, dan sekarang mau membalik baju karena kamu. Aku saya biar saja. Itu orang ikhlas seperti itu. Walaupun di depan manusia ya biar aja kebalik. Tadi karena Allah. Nanti kalau balik lagi ganti karena manusia. Ya kan begitu. Nah. Sekarang kalau kamu itu di depan manusia kopiahmu begini, kamu enggak terasa, tapi karena Allah awalnya. Ketika orang-orang senyum-senyum melihat kamu, kenapa senyum? Sudah suka. Loh, oh ini muter. Nah ini sudah enggak karena Allah lagi, karena manusia. Ini sudah muternya kopiahnya. Itu aja. Makanya coba kamu pikirkan itu, pakai kopiah bagus-bagus, saya apa gitu, itu karena siapa itu coba. Nah, karena pengen sunnah Nabi atau karena pengen bergaya? Kalau bergaya ya karena manusia, ya tidak ikhlas. Makanya itu kita ini masih banyak kecantol sini, kecantol sana. Kalau kita teliti diri kita ini salah aja isinya itu sebetulnya itu. Membedakan ya. Semua lagi kalau orang ini enggak membedakan, pokoknya hanya karena Allah itu. Kalau ketika dilihat orang, saya tampak kamu rasa seneng, nyaman. Nah, kalau orang-orang kelihatan agak gimana itu, kerasa
apa itu jenenge sumpah. Lah itu tanda gak ikhlas itu. Tanda gak ikhlas. Wa mata tahsabuhum, wa mata tahsibun. Dan caranya bagaimana? Caranya kamu rasakan semua manusia itu seperti batu kayu itu aja. Rasakan seperti itu, enggak bisa apa-apa. Itu hanya digerakkan sama Gusti Allah, itu aja. Nanti akhirnya kamu jadi ikhlas. Wa mata tahsibun, karena kamu melihatnya ke Allah, bukan melihat ke manusianya. Melihat kepada Allah enggak bisa apa-apa. Tidak bisa memanfaati aku, tidak bisa membarakati aku, tidak bisa memuji aku, tidak bisa mencela aku. Nah, itu hanya seperti batu dan kayu saja. Wa mata tahsibuhum, dan kapan-kapan kamu menganggap mereka dawi kudratin mempunyai kemampuan, wa iradatin dan kehendak, la yab'uda tidak akan bisa menjauh anka dari kamu ar-riya sifat riya. Ini masalahnya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad. Alif baina qulubi wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad. اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.